Jadi supaya terbuka pemikirannya sebenarnya harus bagaimana saya ini mempersiapkan diri apa yang mesti saya lakukan sehingga saya mendapatkan ide untuk topik untuk penelitian saya, yaitu untuk skripsi saya. Lebih seperti itu. Nah, kita kembali lagi dasar suatu. Kenapa sih kita mesti repot-repot gitu melakukan suatu penelitian? Itu buat apa sih? Penelitian itu namanya meneliti, research. Ada nggak sih aturannya di dalam meneliti? Ada. Aturannya itu disebut dengan aturan runtutan tahapan-tahapannya disebut dengan metode penelitian. Namanya metode ilmiah. Nama lainnya waktu semester 1 masih ingat apa nama lain dari metode ilmiah? Nama lainnya apa metode ilmiah? Logical, hypothetical, theory, ya. Itu nama lainnya. Jadi memang harus ada berpikir secara logis, kemudian ada hipotesisnya, kemudian ada pengujian hipotesisnya. Kenapa disebutnya sebagai metode ilmiah? Kenapa disebut ilmiah? Tujuannya untuk apa? Melahirkan suatu pengetahuan yang kita sebut sebagai ilmu. Kemarin waktu semester 1 ada berapa macam jenis pengetahuan? Ada tiga. Ada apa saja? Ilmu, agama, dan seni. Semuanya adalah pengetahuan. Tetapi pengetahuan yang disebut sebagai ilmu kalau dia dilahirkan melalui metode ilmiah. Nah, itulah yang kamu lakukan di dalam penelitian. Kamu melahirkan suatu pengetahuan baru yang disebut sebagai ilmu. Dan dalam hal ini ilmunya adalah ilmu kedokteran. Dia tujuannya. Gimana kita bisa melahirkan suatu pengetahuan ilmu? Tentu saja ada tuntutannya. Tuntutannya adalah berpikir, yaitu dengan sesuai dengan seorang filsuf. Filsuf itu bagaimana sih seorang dikatakan filsuf itu di dalam berpikirnya? Yaitu kita coba telaah satu persatu. Contoh filsuf yang terkenal ada Socrates, gitu ya. Jadi intinya seseorang yang mampu berpikir itu nggak berpikir sempit, tetapi berpikirnya luas. Jadi kalau orang melihat sesuatu kejadian, dia berpikir lebih mendalam. Itu adalah ciri-ciri seorang filsuf atau seorang peneliti, gitu ya. Nah, Socrates adalah salah satunya. Jadi kalau dulu, sudah saya ulangi lagi, kalau Socrates itu kalau penasaran akan segala sesuatu, dia akan banyak bertanya. Jadi dia banyak bertanya kepada ahlinya sedalam-dalamnya tentang yang ingin dia ketahui. Itu adalah Socrates. Kemudian juga ada Pythagoras. Pythagoras adalah seorang filsuf yang terkenal. Juga sama ya, dia nggak mau cuma percaya begitu saja omongan orang kalau dia nggak membuktikan sendiri, gitu ya. Intinya begitu. Dari seorang yang dikatakan seorang filsuf atau orang yang berpikir kritis, gitu ya. Dalam hal ini saat ini kita sudah nggak pakai istilah filsuf, tapi istilahnya adalah peneliti. Kemudian juga pada perkembangan zaman ada filsuf lagi lain yang terkenal, peneliti lain yang terkenal adalah Francesco Redi, gitu ya, dengan teorinya tentang eksperimennya tentang epidemiologi dan spontaneous generation. Ya, contohnya di sini tentang daging asal muasal dari maggot. Maggot itu dari mana sih? Kalau orang zaman dulu mengatakan kalau maggot itu sebenarnya berasal dari daging yang membusuk, tetapi si Francesco Redi tidak mudah begitu saja percaya sehingga dia melakukan suatu eksperimen, gitu ya. Nah, nanti kalian juga dituntut kalian banyak belajar teori, banyak melakukan skill lab praktikum, nah, kemudian banyak membaca, nah terus mengetahui ternyata ada suatu gap di suatu keilmuan kedokteran gigi tertentu. Itu ada gap, kok ada perbedaan antara kenyataannya dengan teorinya kok berbeda. Nah, itu adalah suatu hal yang ingin diteliti. Kemudian ada juga ini
penelitian yang dilakukan oleh Francesco Redi tentang eksperimental toksikologi. Peneliti lain lagi yang bisa dikatakan sebagai seorang filsuf yang terkenal adalah Louis Pasteur. Kalau nggak ada Louis Pasteur, kita nggak akan bisa mengenal tentang mikrobiologi. Nah, ini dia ya. Jadi kalian itu dituntut untuk berpikir secara kritis sehingga mendapatkan suatu gap tadi lebih mendalam, jadi bisa mengetahui topik apa yang akan saya pelajari. Louis Pasteur, eksperimennya. Nah, kemudian di bidang kedokteran gigi sendiri. Oh iya, lupa. Kamu nggak ngomong dari tadi, slide-nya belum muncul. Semuanya diam dong. Oh man, bro, even man. Ulangi ya. Tapi sih baru sedikit sih. Jadi filsafat ilmu, ya ada tokoh-tokoh terkenal di dalam filsuf terkenal, ada Socrates, Pythagoras, Francesco Redi, gitu ya. Dengan eksperimennya terminologi dan quantum next generation, eksperimental toksikologi, kemudian Louis Pasteur dengan mikrobiologinya, sampai dengan Charles Darwin, Galileo Galilei, semua tokoh-tokoh yang istilahnya bisa dikatakan orang-orang hebat yang berpikir kritis gitu ya. Newton cuma duduk di bawah pohon apel, lihat apel jatuh, dia bisa memikirkan tentang gravitasi. Jadi memang dituntut untuk berpikir mendalam gitu ya. Banyak bertanya tentang mengapa, apa itu, bagaimana hal itu bisa terjadi. Nah, dari situlah muncul pemikiran-pemikiran kritis, bisa muncul ide-ide untuk melakukan suatu penelitian. Eksperimen Louis Pasteur itu juga mau meneliti pada saat itu bahwa sebenarnya dia katakan bakteri yang tidak terlihat itu ternyata bisa berterbangan dan ada di udara terbuka. Salah satu eksperimen yang terkenalnya dia mencoba menggunakan kaldu, kemudian dia mau melihat ada tidaknya bakteri. Kalau kaldu itu keruh, artinya dia ada bakteri, tapi kalau tidak keruh, artinya dia steril. Yang satu dibiarkan berkontak dengan udara terbuka, yang satu dia tutup dengan berbentuk seperti leher angsa. Yang tertutup dengan leher angsa itu tetap steril, tetapi yang sudah terkontak dengan udara terbuka itu sudah mengalami kontaminasi bakteri. Kemudian di bidang kedokteran gigi sendiri, contoh-contoh penelitian itu yang terus berkembang karena penasaran terus akan bidang kedokteran gigi, salah satunya adalah bagaimana cara menumbuhkan gigi di dalam rahang yang sudah dilakukan pencabutan. Eksperimen ini sendiri, bagaimana eksperimen ini tetap berlangsung sampai saat ini, bahkan sudah bisa ditumbuhkan gigi itu secara in vitro. Jadi sudah terbentuk emailnya, sudah terbentuk dendritnya, tapi di cawan Petri. Di dalam mulut pasien sendiri itu masih butuh penelitian lebih lanjut karena sesungguhnya giginya jadi nggak berbentuk seperti gigi gitu. Dia cenderung berbentuknya tidak berbentuk atau amorf, masih belum sesuai dengan bentuk gigi. Jadi masih membutuhkan penelitian lebih lanjut. Nah, tapi orang tetap penasaran bagaimana cara menumbuhkan gigi. Orang akan bertanya-tanya siapa yang berperan di dalam gigi tumbuh itu siapa? Oh, ternyata di gigi tumbuh itu, makanya kalian belajar teori-teori dasar bahwa sel ameloblas, sel odontoblas, sel-sel mentoblas itu adalah sel-sel yang membentuk gigi. Nah, terus kalau gigi itu sudah nggak ada, dicabut, apakah sel-sel ini nanti ada di dalam mulut kita, di dalam rahang kita? Pastinya ada, karena asal muasal sel ameloblas, sel odontoblas adalah dari sel stem cell, ya. Dalam hal ini adalah sel mesenkimal. Terus dia di situ dimanipulasi sedemikian rupa sehingga sel stem cell tadi berubah bentuk, yang satu jadi ameloblas, yang satu menjadi odontoblas. Makanya kalian juga suka dengar bahwa terapi stem cell gitu ya, untuk jantung, untuk artritis gitu ya. Jadi di bagaimana stem cell itu kalau ditempatkan di suatu organ, dia akan berubah diferensiasi menjadi sel yang ada di sekitar organ tersebut. Itu adalah namanya stem cell atau sel induk.
Jadi semua penelitian sudah ke arah sana, tapi ternyata pada penelitian itu bukan hanya bicara tentang stem cell, bahwa stem cell itu ternyata nggak akan bisa berproliferasi kalau lingkungannya dia tidak mendukung. Gitu. Jadi dia ternyata harus ada sitokin, kemokin, kemudian harus ada growth factor, ada scaffoldnya, baru dia bisa berdiferensiasi. Itu yang menjadi dasar penelitian itu terus berkembang. Nah mungkin salah satu dari kalian bisa menjadi peneliti hebat gitu. Nanti bisa kita pemikirannya menjadi lebih tajam. Oh ternyata setelah baca teorinya ada peran dari protein ini. Nah saya mau coba deh berdasarkan protein ini kalau saya tempatkan sel messengernya apa yang terjadi berubah menjadi apa. Itu adalah suatu penelitian inovasi. Jadi harus banyak membaca. Jadi pemikiran ide penelitian itu bukan hanya duduk merenung, duduk di bawah pohon apel terus nanti dapat ide, nggak begitu. Jadi tetap harus baca buku juga. Banyak baca buku, teori-teorinya, makanya kalian juga belajar dari semester 1 tentang anatomi, gitu ya, histologi, supaya nanti kebuka pemikirannya. Oh ternyata kalau waktu saya praktek konservasi gigi itu ditambal prosesnya begini, tapi proses klinis ini ternyata berhubungan dengan ilmu dasar yang saya pelajari di semester 1. Oh histologinya email itu begini, histologinya dendrit itu begini, anatominya begini. Oh ternyata belang ini yang berperan di dalam proses bagaimana ikatan antara tambalan dengan gigi. Jadi di sini dikaitkan antara klinis dan ilmu dasar dari banyak baca, banyak melakukan pada pasien gitu ya. Nanti mulai di situ muncul ide-ide penelitian. Tapi kalau dari SKG memang yang menjadi kendala adalah bahwa kita tuh kadang-kadang cuma tahunya teorinya karena kita belum pegang pasiennya gitu ya. Tapi kalau nanti kenyataannya di klinik atau nanti di Komnas, oh ternyata ada gap gitu, kok teori mengatakan begini, tapi kok kenyataannya nggak seperti ini. Nah ini bisa menjadi suatu ide penelitian. Tapi nggak usah berkecil hati, banyak baca saja. Kadang-kadang banyak baca aja pendapat si A sama pendapat si B itu berbeda. Menurut si peneliti A begini, peneliti B juga ternyata berbeda. Ini ada gap yang bisa diteliti. Nah ini salah satu lagi yang bisa menjadi salah satu bentuk penelitian, yaitu orang kalau dulu gigi mati itu dicabut, apalagi kalau sudah akarnya masih belum tumbuh sempurna tapi dia sudah mati. Tetapi seiring perkembangan waktu, perkembangan ilmu, terutama ilmu di bidang konservasi gigi, ilmu regeneratif endodontik, yaitu ilmu stem cell. Di sini kita bisa lihat bahwa gigi yang tadinya ada abses hitam-hitam gitu ya, ini sudah mati. Kita kasih suatu bahan di bidang kedokteran gigi yang sifatnya biokompatibel, tidak toksik, dan juga dapat merangsang pembentukan dentin dan juga mampu merangsang diferensiasi stem cell menjadi odontoblas, dan odontoblas akan membentuk dentin. Berdasarkan teori-teori itu akhirnya penelitian tentang bahan tersebut akhirnya kita coba aplikasikan pada gigi. Ternyata gigi itu bisa tumbuh kembali dan menjadi hidup kembali di awal kembali. Jadi yang tadinya dikasih kloretil negatif, dites giginya negatif, tidak ada rasa, ada bengkak, setelah diberi bahan yang sifatnya bioaktif, maka akan terjadi pembentukan akar gigi jadi panjang lagi kembali dan tertutup sempurna. Giginya kalau dites bagaimana? Hidup kembali dan jadi mati. Itu dapat perkembangan kayak gitu. Jadi nanti kalian itu adalah dokter gigi, bukan tukang gigi. Jadi bukan kerjaannya cuma melakukan itu, tapi dituntut untuk berpikir kritis. Berpikir kritis itu bukan hanya melakukan penelitian, tapi nanti waktu praktek, oh ternyata kamu menemukan suatu teknik baru di dalam melakukan penambalan. Oh ini loh caranya supaya penambalan itu gak gampang copot. Itu adalah salah satu bentuk keilmuan baru. Hanya seputar penelitian. Filsafat merupakan induk dari semua ilmu pengetahuan. Yang kalau nggak ada filsafat nggak akan bisa berkembang ilmu saat ini, termasuk ilmu kedokteran gigi itu berkembangnya dari filsafat. Orang yang mencari kebenaran sejati, artinya orang yang dalam hal ini adalah kebenaran sejati itu diterjemahkan sebagai pengetahuan, gitu ya. Orang-orang yang haus akan ke ilmu pengetahuan ilmu.
Itu disebut mencari kebenaran sejati, artinya orang yang tidak mudah percaya begitu saja. Dia nggak mau percaya omongan orang kecuali dia melihat faktanya sendiri. Ya, itu adalah kebenaran sejati. Perkembangan ilmu filsafat ada ontologi dan metafisika, epistemologi dan aksiologi menurut Christian Wolff. Filsafat sendiri bisa berkembang tentu saja karena perubahan dari mitos ke logos, dan hal ini tidak lepas dan terjadi yaitu di sekitar laut Aegean atau Yunani pada saat Yunani, ya pada zaman Yunani, yaitu Yunani dulu. Filsafat adalah hakikat dan hikmat, mencari latar belakang suatu kejadian dengan kajian secara filosofis. Ini adalah pengetahuan. Jadi kebenaran sejati ini dalam hal ini adalah pengetahuan. Ilmu merupakan bagian dari pengetahuan. Pengetahuan ada 3. Kemudian berfilsafat tentang pengetahuan ilmu artinya apa itu ilmu, beda antara ilmu itu, apakah ilmu yang kita pelajari sudah benar, kriteria apa yang dipakai untuk menentukan kebenaran secara ilmiah, dan batas-batas dari ilmu. Saya nggak akan bicara lagi mengulang tentang lebih dalam aja, yang penting berhubungan dengan Merkel saja ya. Tadi apa itu filsafat saya rasa saya keluarin kembali di ujian. Terus kalau nggak salah ini juga tema filsafat untuk Christian Wolff juga saya keluarin. Lalu sarana berpikir ilmiah ini juga keluar. Ada 4: bahasa, logika, matematika, dan statistik. Tanpa 4 hal ini nggak mungkin pengetahuan ilmu itu bisa lahir. Pengetahuan manusia berkembang karena bahasa dan kemampuan berpikir menurut suatu alur kerangka berpikir tertentu yang disebut sebagai penalaran. Tujuan dari ilmu itu bisa berkembang pada dasarnya adalah manusia itu berusaha untuk mengatasi permasalahan yang ada di dalam hidupnya. Kemudian ini juga keluar sumber pengetahuan ada 4: rasio, fakta, intuisi, dan waktu. Pada perkembangan pengetahuan ilmu ada 2 aliran yang berkembang pesat, yaitu empirisme dan satu lagi adalah rasionalisme. Rasionalisme adalah suatu kelompok orang yang menggunakan logika akal budi, ya, akal budinya untuk berpikir, rasionya. Tetapi kalau empirisme adalah suatu kelompok yang mengatakan segala sesuatu itu dikatakan benar kalau sesuai dengan faktanya. Itu ada 2 kelompok yang berbeda. Ini juga keluar. Lalu logika berpikir yang digunakan oleh paham rasionalisme adalah logika berpikir deduktif, sedangkan kaum empirisme menggunakan logika berpikir induktif. Itu juga yang penting dulu yang saya keluarkan. Kemudian bagaimana dengan sekarang kalau kita menghadirkan suatu pengetahuan yang kita sebut ilmu saat ini dengan metode ilmiah? Di dalam metode ilmiah, logika berpikir atau penalaran yang digunakan adalah menggabungkan apa yang dianut oleh paham rasionalisme dan apa yang dianut oleh paham empirisme. Jadi menggabungkan logika berpikir deduktif dan induktif. Itu yang disebut sebagai penalaran ilmiah atau ilmu. Bukan salah satunya. Kenapa kok bisa menggabungkan logika berpikir induktif dan deduktif, atau menggabungkan paham empirisme dan rasionalisme? Kenyataannya gini, dikatakan bahwa mic ini bentuknya panjang, lurus. Ini apa yang dikatakan oleh kelompok empirisme yang berbicara tentang faktanya. Apa yang dikatakan oleh kaum empirisme ini benar bahwa mic ini memang lurus panjang. Tetapi si kaum rasionalisme yang menggunakan akal budi dalam berpikir, dalam mengatakan segala sesuatu itu benar, itu tidak mudah percaya begitu saja. Coba kamu celupkan mic ini ke dalam gelas berisi air. Nah, baru si kaum empirisme ini yang menggunakan fakta sebagai kebenaran,
Baru dia melihat, oh ternyata setelah dicelupkan ke dalam gelas berisi air, ternyata miliknya ini membengkok. Jadi apa yang dikatakan benar oleh kaum empirisme ternyata dibantahkan oleh kaum rasionalisme. Jadi segala sesuatu, jadi kita tidak bisa berpedoman hanya berdasarkan panca indera. Ngerti ya maksudnya? Jadi berdasarkan panca indera atau faktanya memang lurus, tapi kalau kita celupkan ke dalam air, kita bisa mempercayai si kaum empirisme ini bahwa tongkat ini lurus. Enggak, karena berdasarkan panca indera atau faktanya, tongkat ini membelok karena pembiasan cahaya. Jadi yang dikatakan oleh kaum rasionalisme ini ada benarnya juga. Nah, oleh karena itu di dalam melahirkan pengetahuan ilmu, di dalam melakukan metode ilmiah yang akan kamu lakukan di dalam skripsi, di dalam penelitian, menggabungkan logika berpikir deduktif dan logika berpikir induktif. Dua-duanya dipakai. Teori kebenaran atau kriteria kebenaran yang dianut ada 3, teori koherensi, teori korespondensi, dan teori pragmatis. Teori koherensi, korespondensi ini otomatis biasanya kita pakai pada waktu kita menyusun perencanaan di dalam penelitian. Teori pragmatis maksudnya adalah segala sesuatu itu dikatakan benar kalau dia memiliki manfaat atau konsekuensinya di dalam kehidupan manusia. Ilmu lewatkan saja, epistemologi. Intinya adalah metode ilmiah ya, gabungan cara berpikir deduktif dan induktif. Kalau deduktif itu apa? Dari umum ke khusus atau khusus ke umum? Dari umum ke khusus. Tapi kalau induktif dari khusus ke umum. Dok, kenapa kita mesti bicara tentang logika induktif dan deduktif? Saya nanti akan jelaskan di akhir di dalam kerangka bagian metode ilmiah. Di situ dijelaskan bahwa ternyata memang tanpa kita sadari kita menggunakan logika berpikir deduktif dan logika berpikir induktif. Gak usah terlalu dipaksakan apa itu deduktif, apa itu induktif. Kita jalanin saja, itu sudah otomatis cara berpikirnya sudah menggunakan logika berpikir deduktif dan induktif. Di dalam metode ilmiah. Metode ilmiah adalah prosedur untuk mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Ilmu merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui metode ilmiah. Tidak semua pengetahuan dapat disebut ilmu, sebab ilmu merupakan pengetahuan yang didapat bila memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu metode ilmiah. Metode ilmiah nama lainnya tadi apa? Itu keluar ya. Logiko, hipotetiko, predikatif. Itu sudah. Apa itu metode, metodologi, metode ilmiah baca aja sendiri. Saya nggak akan keluarin kok yang teoritis yang begini ya. Intinya saja itu. Langkah-langkah metode ilmiah ini otomatis kalian diberi buku panduan dalam menyusun skripsi. Biasanya otomatis kalian akan mengikutinya, merumuskan masalah, menyusun kerangka berpikir dalam mengajukan hipotesis, perumusan hipotesis, pengujian hipotesis, dan penarikan kesimpulan. Ini adalah bagian dari metode ilmiah. Bisa dilihat di situ. Saya intinya di dalam, sekali lagi saya ulangi, intinya di dalam melahirkan suatu pengetahuan yang disebut ilmu harus dari mana? Melihat gitu ya, melihat orang bekerja. Kita melakukan sendiri bekerja. Di samping itu juga banyak membaca. Bacanya bukan baca koran, bukan baca tulisan novel, enggak, tapi baca tulisan ilmiah. Jadi di dalam menyusun keilmuan yang dibaca adalah sumber-sumber ilmiah, buku ilmiah, artikel ilmiah, bukan baca dari non ilmiah, koran, detik.com dan lain-lain, itu enggak baca dari situ. Ya. Nah, jadi dari kenyataan di lapangan, kemudian dari buku-buku, dari sumber-sumber ilmiah, baru ternyata melihat ada sesuatu yang perlu diteliti. Ini topik yang diangkat. Kalian merumuskan suatu permasalahan, ya, merumuskan permasalahan, menyusun kerangka berpikir, lalu merumuskan suatu hipotesis. Contohnya, banyak baca sumber ilmiah, kandungan dari stroberi adalah mengandung
zat aktifnya ini. Ternyata kalau dilihat lagi lebih dalam, zat aktif ini ternyata bisa mengikat kromogen yang ada di permukaan email. Nah, terus kromogen itu apa? Oh, ternyata kromogen ini adalah hal yang berperan menyebabkan perubahan warna gigi. Nah, sudah baca teorinya. Terus permasalahan di masyarakat gigi sekarang lagi naik daun bahwa pemutihan gigi, vinir gitu kan. Nah, coba deh kalian hubungkan itu, bikin apakah ada pengaruh ekstrak stroberi terhadap perubahan warna gigi. Disusun deh, bikin dapat topik penelitian seperti itu. Karena aku banyak baca tentang stroberi ini kebetulan gitu ya. Kemudian contoh lagi di daerah asal saya dong, di Maluku, di suatu daerah itu kalau dilihat berdasarkan survei itu ternyata tingkat terjadinya karsinoma squamosa atau kanker rongga mulut besar. Terus kemudian kita amati lagi tingkah laku yang ada pola yang ada di masyarakat. Oh, ternyata masyarakat ini suka menyirip pinang gitu. Baca lagi teori tentang menyirip pinang. Oh, ternyata bahaya menyirip pinang itu apa? Pinang itu mengandung kandungan ini disusun. Nah, teori-teorinya disusun, fakta di lapangannya seperti ini, muncul topik. Apakah ada pengaruh menyirip pinang terhadap terjadinya meningkatnya prevalensi kanker rongga mulut di mana daerahnya kamu apa sebutnya? Muncul dari ide seperti itu. Itulah tujuannya. Jadi banyak melihat, banyak berpikir, baca dari buku-buku atau sumber-sumber ilmiah. Kuliah-kuliah ini juga dapat ilmu pastinya gitu untuk membantu di dalam menyusun kerangka berpikir. Hipotesisnya apa? Ada pengaruh ekstrak stroberi terhadap perubahan warna gigi. Jadi kita meneliti nih. Nah, itu perumusan hipotesis. Nah, dok, logika berpikir untuk deduksinya mainnya di mana? Pada saat kamu merumuskan masalah tadi, menggabungkan tulisan-tulisan tentang stroberi dengan menggabungkan dengan perubahan warna gigi, ini dari pola berpikir yang sifatnya umum ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Ditarik dia stroberinya dikupas tuntas. Oh, zat aktifnya ini. Oh, zat aktif ini yang berperan. Perubahan warna gigi yang dipengaruhi oleh faktor apa saja? Oh, faktornya kromogen yang ini ditarik. Jadi dari yang umum ditarik mengerucut sampai yang kecil. Jadilah di situ mengerucut sampai perumusan hipotesis. Sudah otomatis logika berpikirnya jadi logika berpikir deduksi. Nah, selanjutnya dari perumusan hipotesis kamu menggunakan logika berpikir induksi atau teori kebenarannya adalah teori kebenaran korespondensi. Kalau dari perumusan masalah sampai perumusan hipotesis, teori kebenaran yang dianut adalah teori kebenaran koherensi. Ini kalau salah keluar. Kemudian logika berpikir induksi, perumusan hipotesis sampai dengan pengujian hipotesis, dok, itu logika berpikirnya adalah logika berpikir induksi. Dari sesuatu yang sifatnya khusus itu kita bisa tarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. Nah, logika berpikirnya gimana dok secara aplikasinya? Secara kenyataannya kamu melakukan nih, bikin nih. Kan kamu tadi kalau melahirkan suatu pengetahuan ilmu harus ada metode ilmiah. Metode ilmiah cara kerjanya harus detail, ditulis. Oh, ternyata saya mau coba ekstrak dulu, bikin ekstrak stroberi gimana? Stroberinya dikeringkan, hilangkan airnya, diekstrak, dapatlah zat aktif dari si stroberinya. Kemudian diaplikasikan ke giginya, bagaimana caranya? Oh, giginya warnanya kan putih-putih semua, gimana caranya? Oh ya udah, saya kumpulkan gigi manusia gitu ya, gigi insisif. Kemudian saya celupkan dulu ke kopi, dibiarkan beberapa hari, ternyata permukaan emalnya jadi berwarna hitam. Kemudian diukur warna awal dari gigi yang sudah dicelupkan ke kopi. Setelah itu dicoba diaplikasikan stroberinya, diamati beberapa hari. Oh, ternyata berubah warna jadi putih. Ukur kembali lagi. Jadi terdapat warna gigi awal, warna gigi akhir. Nah, baru kamu uji analisis dengan biostatistik. Makanya di dalam MedPen kamu belajar biostatistik. Di dalam segala sesuatu, di dalam melahirkan suatu pengetahuan yang kita sebut sebagai ilmu, tidak ada kata-kata kayaknya, sepertinya nggak ada, iya atau tidak, kebenaran sejati. Oleh karena itu pengujiannya iya atau tidak, diterima atau ditolak hipotesisnya. Cara pengujiannya yaitu dengan matematika, yaitu statistik.
Karena nggak mungkin diuji ya kira-kira putih lah, nggak mungkin begitu. Secara statistik dia putih atau tidak putih, warnanya perubahannya berapa angkanya, itu yang diuji. Makanya kamu di dalam melakukan suatu penelitian segala sesuatunya harus bisa diukur ya. Contoh tadi prevalensi kejadian kanker rongga mulut bisa diukur, bisa berapa jumlah orang yang menderita kanker rongga mulut. Kemudian apakah ada pengaruh menyirip inang? Menyirip inangnya bisa diukur, bisa berapa kali sehari dia menyirip inang, berapa orang yang menyirip inang. Nanti semuanya dicatat dan dihitung secara statistik. Nah, baru nanti di ujungnya kesimpulannya ditarik. Oh, berdasarkan penelitian aku tadi tentang stroberi, ada perubahan warna yang sebelumnya warnanya hitam berubah jadi warna putih dengan menggunakan spektrofotometer, kelihatan angkanya berubah dari A3 menjadi A1. Nah, dicatat semua, diterjemahkan ke dalam angka, dihitung secara statistik, nanti keluar kesimpulannya ada pengaruh ekstrak stroberi terhadap perubahan warna gigi. Nah, logika berpikir induksinya di mana? Tadi dari yang sifatnya khusus tentang stroberi dan perubahan warna gigi, kita bisa tarik suatu kesimpulan yang sifatnya bisa digeneralisasikan. Artinya stroberi secara general bisa bermanfaat di dalam memutihkan gigi. Nah, itu kembali lagi, jadi secara umum dari yang khusus bisa ditarik secara umum. Itu dalam penelitian. Nah, kemudian nanti pengujian hipotesisnya bisa diterima atau ditolak. Kalau diterima, artinya tadi kalau apakah ada perbedaan? Berarti kalau ada perbedaan diterima. Ada pengaruh dari ekstrak stroberi diterima. Menambah kasana pengetahuan ilmu baru. Oh, orang baca artikel penelitian kamu, oh ternyata ada ekstrak stroberi bisa memutihkan gigi. Nah, itu dia, menambah kasana ilmu baru. Kemudian pengujian hipotesisnya ditolak. Apakah jelek kalau ditolak bahwa tidak ada pengaruh stroberi? Ya, nggak jelek. Karena memang berdasarkan teori-teorinya, asumsi yang kita susun mengarahkan stroberi ini memiliki kemampuan di dalam memutihkan gigi. Tapi kenyataannya setelah diuji, dia tidak memiliki efektivitas di dalam memutihkan gigi, nggak masalah, tidak masalah. Demikianlah adalah metode ilmiah ini yang kalian akan kerjakan nanti di dalam lab. Ya. Kemudian akan membuat suatu proposal. Kalau nggak salah nggak akan membuat, tapi diberikan salah satu contoh proposal. Ini adalah langkah-langkah di dalam penelitiannya: merumuskan latar belakang masalah, merumuskan kerangka teorinya, merumuskan hipotesisnya, memilih jenis rancangan penelitian, menentukan variabel, menyusun instrumen, alat, dan cara kerja, pengumpulan data, analisis data, menarik kesimpulan, dan menulis laporan. Oke, sudah selesai. Sampai sini ada pertanyaan?